Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Tuhan Turun Tangan. Firman Tuhan terambil dalam kitab Yoel pasal 3 18-19. Demikian bunyi firman Allah. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam tatkala kami diperhadapkan kepada berbagai macam bahaya dan diperhadapkan kepada masalah yang menghimpit kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan. Ketika Tuhan turun tangan, kita sudah belajar tatkala Tuhan turun tangan. Belum berbicara tentang kitab Nabi Yoel, kita berbicara tentang dari kitab-kitab sebelumnya yang ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan turun tangan, bagaimana Mesir dan Firaun diberikan 10 tulah, dan itu membuat mereka tunggang langgang. Bagaimana ketika Tuhan turun tangan melindungi orang-orang Israel melewati laut Teberau dan musuh-musuhnya tergulung oleh laut dan mereka meninggal dengan segala kekuatan tentara kereta perang yang gagah perkasa, tapi di hadapan Tuhan hancur lebur. Pada bagian ini kita bertemu juga suku raja kerajaan selatan yaitu daerah Yehuda itu diserang oleh Mesir dan dikatakan oleh Edom. Gambaran yang seperti demikian. Edom adalah yang paling sering berperang dengan Israel pada pemerintahan Saul. Mesir kita tahu dengan jelas bagaimana Firaun. Firaun itu adalah gambaran raja-raja yang ada di Mesir, yang menyerang, yang mencoba untuk menghancurkan umat pilihan Allah. Dan Tuhan berkata, Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, seluar biasanya Mesir dan Edom yang mencoba ingin membumi hanguskan, mengambil tanah milik daripada umat pilihan Allah. Firman Tuhan berkata, Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Bayangkan, ketika Allah turun tangan, tidak ada musuh yang sanggup bisa kemudian menghancurkan umat Tuhan. Pada titik ini sahabat perjalanan, apa pergumulan, apa persoalan kita? Kita mungkin tidak seperti orang Yehuda yang ada di kerajaan selatan. Kita tidak berhadapan dengan Edom, kita tidak berhadapan dengan Mesir, tetapi kita berhadapan dengan seluruh problem yang ada pada saat ini, dengan semua permasalahan yang ada. Mungkin kita ditekan oleh pimpinan kita, diperlakukan tidak adil. Barusan saya membaca ada orang yang dari luar pulau bekerja di satu rumah tuannya selama 8 bulan tidak digaji. Kemudian dia mengupload tentang kondisinya di media sosial. Lalu kemudian teman-teman yang dari satu daerah dari Indonesia bagian timur, dengan rasa solidaritas yang tinggi, mereka menggeruduk rumah tersebut dan meminta bahwa temannya yang satu daerah itu untuk diperlakukan sebagaimana seharusnya. Lalu dengan segera Tuhan itu membayarkan 8 bulan gaji dan akhirnya kemudian memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Lalu kemudian biaya untuk pulang juga. Sahabat seperjalanan, kondisi-kondisi seperti ini mungkin bisa dialami oleh setiap kita. Tatkala kita diperhadapkan kepada kekuatan yang lebih kuat, yaitu Edom dan Mesir, ataupun suku-suku lain, orang-orang yang punya kedudukan, suku-suku yang memiliki kelebihan, atau kelompok mayoritas, atau kelompok yang punya kekuatan politik, kekuatan uang, kekuatan militer, atau kekuatan pengaruh, maka tatkala orang-orang tersebut tidak memiliki hati yang disentuh oleh Allah, maka yang terjadi adalah sikap kekejaman, sikap kebengisan, sikap sewenang-wenang, sikap untuk menekan dan merendahkan orang yang memang sudah rendah. Sahabat seperjalanan, orang yang sudah rendah tidak perlu direndahkan, dia sudah rendah. Tetapi nafsu berkuasa itu bisa membuat orang yang rendah pun kalau bisa dibumi hanguskan, dihilangkan. Itu sifat keberdosaan manusia. Dan Tuhan berjanji, hai Mesir,
Hai Edom, engkau akan menjadi sunyi sepi dan engkau akan menjadi padang gurun yang tandus. Engkau yang menumpahkan darah kepada orang yang tidak bersalah di tanahnya. Itu dikatakan orang yang tidak bersalah di tanahnya. Jadi di sini ada perampasan tanah. Ada perampasan hak milik yang dimiliki oleh orang tapi dipaksakan. Itu dipaksakan untuk dirampas. Kejadian-kejadian seperti ini bukankah terjadi tatkala kita melihat dan membaca, mendengar berbagai macam berita di media sosial? Itu sifat manusia. Tapi orang-orang seperti ini yang firman Tuhan katakan, mereka itu akan menjadi padang gurun yang tandus dan kemudian menjadi sunyi sepi. Pembelaan Tuhan tidak hanya berhenti untuk menolong kita dari berbagai macam tekanan, tapi janji Tuhan pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dari segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Sitim adalah tempat di mana tempat yang di daerah Moab, tempat perkemahan terakhir bangsa Israel sebelum mereka menyeberang ke sungai Yordan untuk memasuki Kanaan. Tatkala Tuhan memimpin tidak hanya masuk ke Kanaan, tapi di Sitim, di tempat-tempat yang terakhir untuk menyeberangi sungai Yordan, Tuhan mengatakan, menjanjikan gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Pada titik ini, sahabat seperjalanan, apalagi yang kita ragukan tentang kekuasaan Tuhan? Kalau Tuhan mau menolong, kalau Tuhan mau turun tangan dengan kehendaknya, dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan pertolongannya, seluruh persoalan kita selesai. Tidak ada yang tidak bisa. Setelah kita berusaha dengan apa yang kita bisa lakukan di luar kesanggupan kita, Allah akan berperkara, Allah akan menolong, Allah akan turun tangan dengan sepasang tangan yang ajaib, menolong setiap kita masing-masing. Dengan demikian, sahabat perjalanan, kalau kita diperhadapkan kepada masalah, lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bersandar kepada Allah. Kalau Allah sudah menolong orang Israel, menolong orang Yehuda, dilepaskan daripada Mesir, dilepaskan pada Moab, dilepaskan dari berbagai macam problem di masa terdahulu, Tuhan juga akan menyatakan kuasa pertolongannya di masa hidup kita saat sekarang dengan seluruh problem-problem yang ada. Tuhan akan mengganti air matamu dan menampung air matamu di kirbatnya. Tuhan akan menopangmu, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan menghadapkan wajahmu dan memberikan kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan yang tak berkesudahan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu bahwa kuasa pertolongan Tuhan tetap hadir buat setiap sahabat perjalanan. Ketika Tuhan turun tangan, maka segala perkara bisa diselesaikan oleh kuat kuasa kasih karunia dan kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Tatkala Tuhan turun tangan, Tuhan akan menolong kami dengan sempurna dan tuntas untuk setiap masalah yang kami hadapi. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, ingatlah ketika Tuhan turun tangan, Tuhan akan menolong engkau dengan pertolongan yang sempurna. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.